Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Oktaviani, mahasiswa semester 5, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul Dimensi Sistem Informasi dan Aset Komplementer. Yang pertama adalah apa itu sistem informasi. Sistem informasi atau information system secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sedangkan sistem informasi manajemen itu sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Selanjutnya kita akan masuk ke dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi harus memahami organisasi, manajemen, dan dimensi teknologi informasi dari sistem yang lebih luas dan kekuasaan untuk memberikan solusi terhadap tantangan dan masalah dalam lingkungan bisnis. Melihat pemahaman yang lebih luas tentang sistem informasi yang meliputi pemahaman tentang dimensi manajemen dan organisasi dari suatu sistem dimensi sistem teknis sebagai literasi sistem informasi. Bidang Sistem Informasi Manajemen atau SIM mencoba untuk mencapai literasi sistem informasi ini yang lebih luas. SIM berkaitan dengan masalah perilaku serta masalah teknis seputar pengembangan, penggunaan, dan dampak dari sistem informasi yang digunakan oleh manajer dan karyawan perusahaan. Selanjutnya ada 3 aspek dari dimensi sistem informasi. Aspek manajemen sistem informasi meliputi kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Yang kedua adalah aspek teknologi terdiri atas peranti keras, peranti lunak komputer, teknologi manajemen data, dan teknologi jaringan atau telekomunikasi termasuk internet. Yang ketiga adalah aspek organisasi. Dari sistem informasi melibatkan hierarki organisasi, keahlian fungsional, proses bisnis budaya, dan kelompok politis. Sistem informasi merupakan kombinasi dari elemen manajemen, organisasi, dan teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang organisasi. Sistem informasi merupakan bagian integral dari organisasi. Memang untuk beberapa perusahaan, seperti perusahaan pelaporan kredit, akan ada bisnis tanpa sistem informasi. Elemen-elemen kunci dari sebuah organisasi adalah orang-orangnya, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkat dan spesialisasi. Struktur mengungkapkan pembagian kerja yang jelas. Wewenang dan tanggung jawab dalam bisnis perusahaan diorganisasikan sebagai hierarki atau struktur piramida. Tingkat atas dari hierarki terdiri dari karyawan manajerial, profesional, dan teknis. Sedangkan tingkat yang lebih rendah terdiri dari personil operasional. Yang kedua adalah manajemen. Tugas manajemen adalah memberikan masukan yang dapat keluar dari situasi yang dihadapi oleh organisasi, membuat keputusan dan merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan masalah organisasional. Manajer melihat tantangan bisnis di lingkungannya. Manajer mengatur strategi organisasi untuk menanggapi tantangan tersebut. Dan manajer mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengkoordinasikan pekerjaan dan mencapai kesuksesan. Manajer harus menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu alat yang digunakan manajer untuk mengatasi perubahan. Perangkat keras komputer adalah peralatan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, proses, dan output dalam suatu sistem informasi. Ini terdiri dari komputer dari berbagai ukuran dan bentuk termasuk perangkat genggam ponsel. Berbagai masukan, output,
dan perangkat penyimpanan, dan perangkat telekomunikasi yang berhubungan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah sebuah perspektif bisnis atas sistem informasi, bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah alat penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biayanya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Tujuan dari perspektif bisnis adalah untuk membuat sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan, organisasi, dan operasi internal untuk menunjang fungsi organisasi dan mengambil keputusan, komunikasi, koordinasi, dan pengawasan analisis dan penggambaran. Selanjutnya adalah masuk ke aset komplementer. Aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya. Bisnis juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama yang akan mencapai hasil yang mengagumkan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Sebagai contoh, untuk menciptakan nilai atas investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri, misalnya kereta api, lokomotif, petugas, struktur pengatur yang mengatur dan mengawasi dan pengguna dari kereta api itu sendiri. Tanpa adanya aset komplementer, nilai investasi atas kereta api tidak akan memiliki nilai. Karena tanpa adanya aset komplementer, kereta api tidak dapat digunakan. Yang termasuk aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aset organisasi. Budaya yang meliputi budaya organisasi yang menunjang terciptanya efektivitas dan efisiensi, modal bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, wewenang yang terdesentralisasi. Yang kedua adalah manajerial, meliputi dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi informasi dan perubahan, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, insentif atas inovasi manajemen. Yang ketiga adalah aset sosial, meliputi infrastruktur internet dan telekomunikasi, hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar dan memadai dan stabil, perubahan teknologi dan jasa dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Riset terkini dalam investasi teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat menunjang investasi teknologinya dengan investasi aset komplementer, seperti modal bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang superior. Perusahaan yang tidak berinvestasi menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang, atau tidak akan sama sekali atas investasi di teknologi informasi. Beberapa investasi aset komplementer melibatkan berbagai aset yang berwujud, seperti gedung, mesin, peralatan. Namun demikian, nilai investasi dalam teknologi tergantung pada sejauh mana investasi atas aset komplementer yang dilakukan. Peran aset komplementer, modal, manajemen, dan organisasi. Peran aset komplementer dan modal, manajemen, dan organisasi adalah sistem informasi merupakan bagian dari urutan kegiatan menambah nilai untuk mendapatkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan proses keputusan yang akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peran modal manajemen dan organisasi tidak dapat memberikan nilai jika tidak diikuti oleh manajemen yang baik.
Selanjutnya adalah mengevaluasi aset komplementer yang dibutuhkan bagi teknologi informasi agar dapat memberikan nilai bagi bisnis. Teknologi informasi tidak dapat memberikan nilai ini jika tidak diikuti dengan perubahan dalam organisasi dan manajemen yang disebut sebagai aset komplementer. Aset-aset komplementer ini termasuk model bisnis terbaru, proses bisnis baru, budaya organisasi yang menunjang insentif atas dukungan manajemen dan inovasi, pelatihan, dan aset sosial serta standar, hukum, dan peraturan dan infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan yang melakukan investasi dengan tepat pada aset-aset komplementer ini yang biasa disebut dengan capital management dan organisasi. Manajemen pengembalian yang superior atas investasi teknologi informasi mereka. Selanjutnya adalah mengapa aset komplementer begitu penting untuk menjamin sistem informasi yang diterapkan menghasilkan nilai yang nyata bagi perusahaan. Jawabannya adalah dengan tujuan memperoleh nilai yang berarti dalam sistem informasi. Organisasi harus mendukung investasi teknologi mereka dengan investasi komplementer yang tepat dalam organisasi dan manajemennya. Aset komplementer ini meliputi model dan proses bisnis yang baru, model dan maksudnya adalah budaya organisasi dan perilaku manajemen yang mendukung standar teknologi yang tepat, regulasi dan hukum. Investasi teknologi informasi yang baru tidak mungkin menghasilkan pengembalian yang tinggi bila pelaku bisnis tidak melakukan perubahan manajerial dan organisasial yang tepat untuk mendukung teknologi tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu adalah sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses, berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dimensi dari sistem informasi adalah organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Sedangkan aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama yang akan mencapai hasil yang mengagumkan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.